Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup. Bersumpah. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan. Gulung-gulung, digulung-gulung sambil mengunjungi. Digulung-gulung, digulung-gulung sambil tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini udah sarapan semua? Sudah ya. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Pada hari ini Bapak akan membahas atau akan membahas kembali tentang beriman kepada Rasulullah. Nah, pertama Bapak mau tanya nih kepada adik-adik. Adik-adik, udah tahu nggak apa sih Rasul itu? Ini yaitu manusia-manusia yang terpilih yang dipilih langsung oleh Allah SWT untuk menyampaikan menyampaikan wahyu-wahyunya melalui yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Teman-teman atau adik-adik di sini udah tahu nggak berapa jumlah nabi dan rasul? 25 ya. 25 yang pertama. Hafal nggak nama-namanya? Nabi Adam, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yunus, Ismail. 24 ya. Ismail. Oke ya. Ya. 25 nabi dan rasul itu seperti yang teman-teman sudah sampaikan tadi ada Ibrahim, ada Nabi Adam yang pertama, kemudian yang terakhir ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak siapkan pada pembelajaran kali ini itu kita akan belajar yang pertama iman kepada Rasul, yang dimana kita akan memaknai bagaimana sih iman kepada Rasul itu, kemudian sifat-sifat Rasul itu seperti apa, dan juga tujuan diutusnya Rasul itu yang kita akan bahas pada pembelajaran kita hari ini. Maka iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada umat manusia. Nah, Rasul-Rasul ini bertugas untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, teman-teman bisa nggak beri tanggapan terkait materi ini? Nah, ini kan disampaikan bahwa iman kepada Rasul itu bahwa kita itu percaya bahwa memang Allah ini benar-benar nih menurunkan Nabi dan Rasulnya ini ke dunia dengan membawa wahyu untuk disampaikan kepada para umatnya. Apakah ada cara lain tidak untuk memaknai iman kepada Rasul ini selain yang ada di slide ini? Teman-teman bisa nggak memaknai secara lain? Artinya ini, di sini kan disampaikan bahwa kalau iman kepada Rasul itu udah kita itu percaya aja, kita percaya bahwa memang Allah ini betul-betul menurunkan Nabi dan Nabi itu ada. Teman-teman percaya bahwa Allah SWT itu menurunkan Nabi ke dunia dengan membawa risalah yang akan disampaikan. Di sini ada dalil tentang iman kepada Rasul. Teman-teman di sini biasa bawa Quran? Bisa. Biasa bawa Quran? Biasa. Ada? Sekarang ada? Ada. Oke, boleh dikeluarkan dulu Al-Quran. Kebetulan dibuka Quran surah Al-Ahzab. Udah. Boleh nggak sama teman-teman sama-sama membaca Quran surah Al-Ahzab ayat 33.
ya, di depan bisa oke. Coba dibaca yang di papan, dikeraskan agar teman-teman yang lain juga dapat mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi aswatan hasanah. Ya. Ya, kasih ya, Irin. Ya, itulah tadi Quran surah Al-Ahzab 33, artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, apa kaitannya dengan dalil tentang iman kepada Rasul? Artinya kita itu percaya bahwa Rasul adalah bukanlah manusia yang biasa seperti kita. Mereka adalah manusia-manusia terpilih karena mereka itu sudah terbukti suri teladan itu, akhlak mereka itu baik. Tapi bukan berarti kita yang manusianya akhlaknya tidak baik. Bukan berarti di sini bahwa cuma Rasul-Rasul ini yang baik akhlaknya. Tetapi ada perbedaan antara kita dengan Rasul-Rasul itu. Terdapat perbedaan perbedaan dari letak contoh kesabaran manusia biasa itu berbeda dengan Rasul-Rasul Allah. Berbeda. Misalnya ini siapa namanya? Ya, Akifah. Misal si Akifah ini pulpennya hilang. Terus pulpennya ini baru beli tadi, kemudian pulpennya udah hilang. Aduh, pulpen saya hilang. Padahal baru beli tadi di koperasi sana. Di koperasi ya di sini ya? Iya. Ya, di koperasi tadi itu baru beli, kemudian udah hilang. Pasti, walaupun mungkin tidak seperti mengeluh seperti apa, tetapi rasa keluh kesah kita itu pasti ada. Itulah perbedaan kita dengan Rasul. Tetapi Rasul-Rasul ini mereka tidak mengeluh. Mereka ketika mendapat cobaan, ketika mereka sedang berdakwah, mereka bukan mengeluh kepada Allah. Mereka tidak mengeluh. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah kesabaran terhadap hamba-Mu, berikanlah kesadaran kepada mereka agar mereka dapat kembali ke jalan. Itulah yang dilakukan oleh para Rasul Allah yang berbeda dengan kita yang sedikit-sedikit mengeluh. Ini Rasul yang pertama, ayo sama-sama, yang pertama ada artinya kedua ada artinya ketiga artinya keempat artinya selain sifat-sifat wajib Rasul ada juga sifat-sifat mustahil Rasul. Pertama ada Khinzir. artinya Dusta. Yang kedua ada artinya Berkhianat. Yang ketiga Iman. artinya menyembunyikan. Keempat ada artinya itu adalah tadi sifat-sifat mustahil Rasul. Jadi Rasul itu tidak mungkin memiliki sifat-sifat seperti ini. Sifat-sifat wajib Rasul itu seperti yang tadi teman-teman sudah baca tadi ada cerdas. Rasul-Rasul Allah itu semuanya cerdas. Teman-teman percaya tidak bahwa mereka itu cerdas? Percaya. Percaya. Ada yang tidak percaya di sini? Tidak ada ya. Kalau teman-teman tidak percaya bahwa mereka itu cerdas, berarti teman-teman masih tidak ya. Teman-teman belum tentu kafir, tapi teman-teman itu ragu bahwa mereka ini adalah orang-orang terpilih. Bayangkan loh, Allah Subhanahu Wa Taala itu dari ribuan banyaknya manusia di muka bumi ini, mereka itu dia memilih 25 orang ini menjadi nabi dan rasul. Namun ada juga riwayat lain
bahwa nabi-nabi itu banyak gitu. Selain yang 25 referensi itu ada berapa itu, ada ratusan nabi, tapi yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani itu hanya 25 nabi dan rasul. Yang kedua ada kemudian menyempurnakan akhlak manusia, memberikan kabar gembira dan peringatan, menegakkan keadilan di muka bumi. Di sini ada nggak yang pernah bercita-cita ingin jadi nabi? Tidak ada ya. Tidak ada ya. Oke. Jadi inilah tujuan diutusnya Rasul. Mereka itu datang dunia bukan hanya semata-mata diperintahkan oleh Allah untuk turun di dunia, tetapi mereka itu membawa sebuah risalah atau wahyu Allah. Kemudian contoh wahyu Allah itu ada apa? Teman-teman tahu nggak wahyu Allah itu ada apa aja? Salah satu contoh dari wahyu Allah itu seperti apa? Benar sekali. Kitab suci Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan di mana? Maka melalui perantara siapa? Jibril. Jibril itu orang mana? Malaikat ya. Jibril adalah malaikat yang diperintahkan untuk mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, mewahyukan Al-Quran Karim, yang dimana Al-Quran ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk mempelajari dan diberitahu kepada seluruh umatnya. Diberitahu bukan hanya diberitahu, orang ada ya Quran ini lebih sering bagi ini. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pertama beliau itu belajar bagaimana membaca Al-Quran. Yang pertama kali yang Nabi Muhammad SAW itu pelajari yaitu membaca Al-Quran. Oke, misal asbabun nuzul dari Al-Quran gitu. Asbabun nuzul dari Al-Quran itu seperti yang teman-teman sudah katakan tadi, ada yang Al-Quran itu turun di Mekah, kemudian diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Iman kepada Rasul, kita beriman, kita percaya bahwa Rasul itu ada dan mereka manusia terpilih yang dipilih oleh Allah SWT. Maka kita yakin kita harus meneladani akhlak mereka. Salah satunya itu sifat sabar. Jadi buat teman-teman nanti yang misalnya kehilangan barang atau apa itu bagaimana kita harus memikirkan masa Rasul kita di zaman kenabian ketika mereka bertakwa itu mereka sabar sekali, bahkan rasanya bahkan dilempar dengan batu. Ini kok saya cuma kehilangan polpen kalau udah mengeluh. Jangan ya, boleh kau mengeluh tapi jangan seringkali kita mengeluh. Kita harus selalu bersyukur teman-teman masih bisa diberikan kesempatan dan kehidupan sehingga teman-teman masih bisa hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas hari ini. Oke. Baik, dari saya terkait materi kita hari ini itu bagaimana kita mempelajari 25 Nabi dan Rasul. Tadi juga kita sudah sama-sama membahas tentang tadi juga sedikit membahas tentang yang terakhir hikmah dari iman kepada Rasul. Dan juga kita sudah belajar nama-nama Nabi dan Rasul. Kemudian bagaimana memaknai iman kepada Rasul itu seperti apa. Baik, mungkin hanya itu yang kita dapat bahas pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman sekalian selalu diberikan kesehatan agar dalam proses pembelajaran berikutnya teman-teman masih dapat hadir, dapat duduk di kelas ini. Baik, billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.